Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diizinkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, di pertemuan yang singkat ini saya ingin menceritakan tentang apa yang pernah ditulis oleh salah satu ulama besar di dalam kitabnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Jadi beliau wafat pada usia 55 tahun. Di selama 55 tahun beliau banyak menulis kitab-kitab, dan yang paling terkenal itu kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan para jamaah di dalam kitab tersebut, ketika dahulu Nabi Nuh alaihissalam, kita sudah sama-sama tahu bahwa ketika peristiwa terjadi banjir besar, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian membinasakan seluruh umatnya yang ingkar, dan hanya yang tersisa adalah umat-umat yang ikut bersama Nabi Nuh, yaitu umat yang beriman yang ikut masuk ke dalam bahtera yang dibuat Nabi Nuh itu. Nah, ketika di dalam kapal tersebut Nabi Nuh melihat satu orang yang asing dalam pandangan beliau. Jadi tidak pernah terlihat sehari-hari, ini orang kok tiba-tiba ada. Lalu kemudian Nabi Nuh bertanya, wahai orang tua, kamu ini siapa? Saya tidak pernah mengenal kamu sebelumnya. Lalu kata orang tua ini menjawab, saya ini iblis. Jadi ada iblis yang menyamar sebagai orang tua yang ikut bersama rombongan di dalam kapal tersebut. Loh, kenapa kamu bisa ikut? Kemudian diusir oleh Nabi Nuh, tapi kemudian iblis ini berkata, Nabi Nuh, saya ini yang ditangguhkan hidup saya oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Jadi iblis ini tidak mati, Pak, sampai nanti hari kiamat. Karena sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau diusir, kata iblis, saya akan mengganggu anak Adam sampai nanti hari kiamat, dan jangan matikan saya sebelum hari kiamat. Lalu iblis ini, kamu tujuannya apa ke sini? Iblis ini berkata, saya akan memberitahukan 5 perkara, wahai Nabi Nuh, yang biasa saya gunakan untuk memperdaya manusia, supaya manusia itu tergelincir dan celaka dalam hidupnya. Tapi saya akan sebutkan 3, yang 2 saya simpan, karena yang 2 ini senjata saya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, yang 3 tidak perlu disebutkan, minta yang 2 yang mau disembunyikan itu.
Yang dua aja disuruh sebutkan. Yang tiga tidak usah. Karena yang tiga katanya biasa-biasa saja. Jadi yang disuruh sebutkan yang dua yang awalnya mau disembunyikan senjatanya oleh iblis itu. Lalu Nabi Nuh berkata, sekarang sebutkan saja yang dua, yang tiga simpan. Apa senjata yang dua yang kau gunakan untuk memperdaya manusia? Sehingga manusia itu hidupnya celaka dan binasa ketika dunia maupun di akhirat. Lalu iblis ini berkata kepada jemaah, yang pertama wahai Nuh, yang saya gunakan untuk memperdaya manusia yaitu menanamkan sifat hasad dalam diri manusia. Sifat hasad, menanamkan sifat kedengkian dalam hati seseorang. Hati-hati jemaah. Jadi sifat hasad ini pangkal dari segala bentuk kerusakan dalam diri kita. Kita walaupun banting tulang beribadah, umroh berkali-kali, sedekah tiap hari, sholat malam misalkan tidak pernah dilewati, tapi dalam hatinya masih ada yang namanya sifat hasad. Hati-hati, seluruh amal soleh kita ini akan tergerus, habis. Kenapa para jamaah? Karena ketika sifat hasad ini bersemai dalam diri kita, akan muncul sifat-sifat yang lain. Misalnya nanti akan mencari kesalahan-kesalahan orang yang tidak kita senangi, yang kita iri itu. Kemudian kita menfitnah. Jadi muncul sifat-sifat jelek yang lain. Lalu kemudian mengadu domba. Karena sudah tidak senang kita. Karena merasa sudah kita hati kita ini sama orang sudah tidak enak. Sehingga apapun yang dilakukan orang salah semua menurut pandangan orang yang memiliki hati yang dengki ini. Tetangga kita misalkan mampu beli motor, dia kepanasan. Padahal ya uangnya sendiri. Lalu dihasut, itu uangnya hutang sana sini. Dia macam-macam. Sehingga apa? Ketika sudah terjangkit penyakit ini, akan muncul penyakit-penyakit hati yang lainnya. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa hasad ini akan memakan kebaikan amal soleh kita ini seperti layaknya api memakan kayu bakar. Jadi andai kata kita melakukan banyak kebaikan, banyak amal soleh, tapi kemudian pada saat yang sama kita memiliki sifat ini, maka kebaikan dan amal soleh, pahala yang telah tercatat di sisi Allah akan habis gara-gara ini. Jadi kan eman. Jadi pahala yang telah tercatat di sisi Allah harus sia-sia karena sifat ini. Yang kedua kata iblis, tipu daya yang kedua yang saya tanamkan dalam diri manusia adalah sifat tamak, sifat rakus, tidak pandai bersyukur. Dikasih ini pengen yang lain, sudah dikasih ini pengen lagi. Nah kalau kita turuti hawa nafsu ini para jamaah tidak ada habisnya. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba ilaihi ayyakuna wadiyan. Andai kata manusia diberi satu lembah yang isinya emas semua, maka pasti dia akan menginginkan lembah yang kedua, pengen lagi. Diberi dua, pengen yang ketiga lagi. Padahal kalau kita makan sudah habis. Satu lembah misalkan isinya emas semua, dimakan 7 turun sudah habis. Tapi rasa rakus tamak kita ini senantiasa kalau tidak kita kendalikan, akan senantiasa akan terus pengen lagi.
Punya motor pengen mobil, punya mobil pengen mobil sport, punya mobil pengen macam-macam. Nah, ini harus kita kendalikan dengan cara apa? Dengan cara banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kalau kita menuruti ini para jamaah, makanya banyak koruptor itu. Masya Allah. Koruptor itu uangnya bukan sedikit para jamaah. Uangnya miliaran, tapi sih korup lagi. Uangnya banyak sekali. Andai kata mereka uang yang mereka simpan miliaran dipangan, dimakan 7 turun, enggak kira habis. Tapi masih menggarong lagi. Kenapa? Komaru. Tamak. Akhirnya yang terakhir kita membaca berita uang negara 270 triliun digarung. 270 triliun. Kayak apa? Kalau mungkin ditaruh di masjid itu penuh uang. Masya Allah. Saya membaca di APBD, karena saya di Surabaya, saya coba searching APBD Surabaya itu setahun berapa? Cuma 10 sampai 11 triliun yang kota metropolitan. Nah, kalau 270 triliun digunakan untuk misalkan Sidoarjo ini, mungkin 30 tahun ke depan nggak habis. Lah ini digarung oleh orang berapa orang? 5 orang atau 10 orang? Masya Allah. Nah ini karena sifatnya yang mungkin karena tidak dibekali dengan pondasi keimanan, sehingga ketika kita hanya mengikuti kecerdasan akal kita tanpa kita benahi hati kita ini, maka yang terjadi seperti itu para jamaah. Ada yang celaka. Sekarang kalau bapak ditangkap oleh KPK, menderita di penjara, keluarganya ya kasihan, malu, anaknya nanti. Itu di dunia. Nanti di akhirat lagi. Maka hati-hati para jamaah. Kalau para jamaah nanti punya anak atau cucu, ya biarkan dia nanti jadi apa, silakan. Kita tidak tahu kita. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana mengokohkan pondasi keimanan mereka. Karena 10-20 tahun yang akan datang, ini kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi anak-anak kita yang memimpin bangsa kita. Nah, maka tugas kita adalah membekali jati diri anak-anak kita itu dengan keimanan yang kuat, dengan akhlak yang baik. Kali ini kita tanamkan, anak kita nanti mau jadi apa, insya Allah akan amanah. Mau jadi pejabat akan menjadi pejabat amanah. Karena sudah punya pondasi yang kuat dalam dirinya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.